Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta merupakan anugerah dari Allah kepada manusia agar saling mencintai dan dicintai. Cinta bisa dimaknai dengan kebutuhan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Meski demikian, adanya nafsu pada diri manusia menjadikan cinta itu sebagai alat melakukan perbuatan dosa. Itulah yang ditakutkan, sebab setan akan menjerumuskan manusia untuk cinta dunia dan takut akhirat. Simak video penjelasannya berikut. Saksi Imaji. Seorang sahabat perempuan yang biasa kita kenal dengan nama Sulaim. Dia semasa Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia perhatikan semua orang berusaha berkhidmah kepada Nabi Muhammad dengan apapun yang mereka punya. Ada yang punya uang, dibagi uang kepada Nabi. Ada yang punya tanah, dibagi tanah kepada Nabi. Dan saudara sekalian saya muliakan, menurutmu yang berkhidmah memberi tanah kepada Nabi masa itu, dia jadikan tanahnya hadiah buat Nabi Muhammad alaihissalam sebagai bentuk khidmahnya kepada Nabi Muhammad. Adakah orang yang lebih beruntung daripada dia dalam menghadiahkan tanah kepada Nabi? Ketika sekarang kita lihat tanah yang dihadiahkannya menjadi Masjid Nabawi, bukan begitu? Adakah orang yang lebih beruntung daripada orang tersebut? Pada masa itu dia dengan suka hati, harta saya, tanah saya akan bagi kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kan begitu? Walaupun mungkin dia pikir timbang-timbang, saya yakin setiap orang punya setannya masing-masing, punya godaannya masing-masing. Tapi kan dia mengalahkan rasa takut fakirnya, mengalahkan rasa takut, wah berarti harta saya sekarang tidak lagi menjadi seperti yang dulu, dengan dia memberikan tanahnya tersebut kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tapi luar biasa sekali, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah SWT, Allah akan tolong kamu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sulaim ketika melihat semua orang memberi hadiah kepada Nabi Muhammad, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad kuda, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad senjata, pedang, ada yang bagi kepada Nabi Muhammad baju perang dan lain sebagainya. Dia berpikir terus sampai satu hari dipikir, wah ini ide yang sangat bagus, pemikiran yang sangat bagus. Dia kemudian ajak bicara anaknya Anas setuju. Kemudian pagi hari itu datanglah Sulaim bersama dengan anaknya Anas berusia 10 tahun kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Sesudah mengucap salam dan bertanya kabar, dia berkata, wahai Rasul, saya tadi malam tak boleh tidur karena saya memikirkan, wahai Rasulullah, saya perhatikan sejak kedatanganmu ada begitu banyak orang memberikan kepadamu hadiah-hadiah. Ada yang bagi tanah, ada yang bagi uang, ada yang bagi perhiasan, ada yang bagi untuk dijual, maksudnya perhiasannya, kemudian dilakukan apa yang Nabi Muhammad mau gitu. Ada yang bagi kepadamu kuda, ada yang bagi kepadamu pedang. Saya ingin juga ambil bagian. Saya pun ingin memberikan kepadamu sesuatu, wahai Rasul, hadiah untukmu sebagai bentuk hikmahku kepadamu ini, wahai Rasul. Akan tetapi sudah saya pikirkan, saya ingin memberikan kepadamu yang terbaik yang saya punya. Saya semalaman terus berpikir, apa yang terbaik yang saya punya? Saya mendapatkan jawabannya justru jelang pagi hari, wahai Rasulullah. Hal terbaik yang saya punya dalam kehidupan adalah anak saya Anas. Maka saya hadiahkan ia padamu, wahai Rasulullah. Anaknya diberikan. Dia bilang, saya bingung tak
saya berpikir bahwa saya akan memberikan Anas padamu, wahai Rasulullah. Sekarang habis diberikan Anas kepada Nabi, Nabinya yang bingung. Wahai Sulaim, kalau saya diberi tanah, saya tahu mau buat apa. Kalau saya diberi kuda, saya tahu mau buat apa. Saya diberi pedang, saya tahu mau buat apa. Tapi kalau saya diberi anak, untuk apa dia, wahai Sulaim? Terserah kau, wahai Rasul. Saya hadiahkan dia padamu. Anak ini, wahai Rasulullah, sudah saya didik dengan sebaik didikan. Dan dia adalah seorang anak yang cerdas, seorang anak yang menyenangkan, seorang anak yang patuh ketika diperintahkan. Wahai Rasulullah, ia adalah hadiah untukmu. Kalau kau perlu dia untuk kau bawa pergi perang, bawa ia pergi perang bersamamu, wahai Rasulullah. Kata Nabi, kalau saya bawa dia pergi perang, pedang masih lebih tinggi daripada dia. Dengan sekali masuk pasukan dah habis ganas, gitu ya. Karena begitu muda, 10 tahun. Kalau gitu terserah kau, wahai Rasul, untuk apa aja. Nabi pikir sebentar, kemudian Nabi Muhammad bilang, bagaimana jika dia tinggal di rumahku dan berkhidmat urusan rumah tangga padaku, wahai Rasul? Lebih, wahai Rasulullah. Bagaimana Anas? Tentu, wahai Ummi, ya. Kamu akan cucikan baju Nabi, kamu akan bersihkan perabotan Nabi, kamu akan sapukan lantai Nabi. Lebih, ya Rasulullah. Sejak hari itu Anas tinggal bersama dengan Nabi dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa lama? Sampai wafatnya Nabi. 10 tahun Nabi Muhammad masa di Madinah, Anas menjadi khadim Nabi Muhammad SAW. Berkhidmat pada Nabi. Masya Allah. Dari cucikan piring Nabi, bersihkan baju Nabi, bersihkan lantai Nabi, apa aja yang Anas boleh buat, Anas buat. Anas berkata, terlihat sepertinya saya yang melayani Nabi Muhammad, padahal sejatinya justru Nabi Muhammad lah yang banyak melayani saya. Saya selalu diajarkannya berbagai macam hal. Saya diajaknya berdoa bersama. Saya diajaknya sholat berjamaah. Saya dibagi tahu berbagai macam hal. Saya dididiknya dengan seindah-indah didikan dan disayanginya dengan setulus hati, bahkan lebih sayang daripada orang tua terhadap anaknya sendiri. Intan surullah yansurkum. Kamu mau bela agama Allah, justru Allah nanti yang akan banyak membela. Kamu mau berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya dalam ajaran agama ini, kamu akan lihat Allah dan Rasulnya akan melayani hidupmu dengan seindah-indahnya kehidupan. Saudariku sekalian, saya muliakan, jangan pernah takut berkhidmat dalam agama ini. Apapun yang kamu boleh buat, buatlah. Buat tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma Anas ini. Nabi kalau panggil Anas, ada panggilan kesayangan. Nabi panggilnya kalau tak ya bunai, wahai anakku. Kalau tak, Nabi akan panggil dia ya bunais. Artinya wahai Anas kecilku. Ya Allah, beruntungnya Anas, luar biasa. Ya Unais, Nabi Muhammad memanggil, wahai Anas kecilku. Sedikit sekalian saya melihatkan, Anas bercerita, khadamtu Nabi sallallahu alaihi